Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini sambil sama-sama kita berniat iktikaf di masjid, kita mengulang kaji kembali pelajaran hadis dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan melihat hadis yang ke-6 di dalam Sahihul Bukhari, di mana hadis ini diperoleh oleh Imam Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Abdan, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah ini diberitahu oleh, atau Abdan ini diberitahu oleh seorang yang bernama Abdullah. Qala akhbarana Yunus an-Zuhri. Abdullah ini diberitahu oleh seorang yang bernama Yunus dari Imam Syihabuddin Az-Zuhri, salah seorang ulama hadis yang sangat populer, dan di dalam ilmu hadis ini orang termasuk pertama sekali menyusun atau dengan istilah lain mengkodifikasikan hadis ke dalam satu kitab. Jadi sebenarnya bukan Imam Malik orang pertama yang melakukan itu. Sebelum Imam Malik ada seorang ulama namanya Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Ya, beliau mengumpulkan hadis dalam satu kitab, tapi sayang kitab itu tidak sampai kepada kita pada hari ini. Ya, Imam Syihabuddin Az-Zuhri hidup di masa dinasti Bani Umayyah, sedangkan Imam Malik tidak hidup di masa dinasti Bani Umayyah. Beliau hidupnya di masa dinasti Bani Abbasiyah. Tapi sejauh perjalanan kita sampai sekarang, kitab hadis paling tua yang sampai kepada generasi kita hari ini adalah kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah. Ini ada satu sosok namanya Imam Az-Zuhri. Itu riwayat yang pertama, ya. Jadi hadis ini punya dua jalur, ya, yang diceritakan langsung oleh Imam Bukhari di sini. Jalur yang kedua, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah bercakap-cakap kepada kami, kata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, seseorang yang bernama Bishr bin Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Bishr bin Muhammad ini mendapatkan beritanya dari Abdullah. Qala, Abdullah berkata, akhbarana Yunus wa Ma'mar. Dia memperoleh riwayat ini dari dua orang sekaligus, Yunus dan Ma'mar. Yunus dan Ma'mar memperoleh riwayat ini dari Zuhri, ya, sama di tingkat tabi'in atau di tingkat tabi'in.
perolehannya dari Imam Az-Zuhri atau Syihabuddin Az-Zuhri. Wa nahwahu atau wa nahwuhu qala akhbarani Abdullah atau Ubaidullah bin Abdullah an ibni Abbas, telah diberitakan kepadaku, kata beliau, oleh Ubaidullah bin Abdullah dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Abbas inilah yang meriwayatkan kepada kita hadis nomor 6 di dalam Sahih Bukhari. Kata sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau memberitahu kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad, junjungan kita, baginda kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas, orang yang paling baik. Dari kata jawada yujawidu tajwidan. Kalau Bapak Ibu mau bacaan Al-Qur'annya bagus, bukan laisa kamitslil ghanam yamshi 'alal hajar, ya, bukan seperti kambing jalan di atas batu, maka harus mengikuti kaidah tajwid. Jadi membaca Al-Qur'an itu tidak boleh seperti membaca Quran dalam bahasa Arab, atau membaca Al-Qur'an itu tidak boleh seperti kita baca kitab kuning. Ya, tidak ada irama pun boleh itu kalau baca kitab kuning. Tidak pakai mat, tidak pakai gunnah, tidak pakai iqlab, tidak mengindahkan kaidah izhar, ya itu boleh di dalam membaca kitab kuning. Tapi kalau mau bacaan Al-Qur'an kita bagus, maka harus mengikuti kaidah yang disebut dengan ilmu tajwid. Asal katanya apa? Jawadah, yujawidu, kebaikan. Jadi di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling baik di dalam semua kebaikan yang beliau lakukan. Kadang Bapak Ibu kita melakukan perbuatan baik tapi belum tentu perbuatan baik kita itu dianggap sebagai perbuatan baik oleh orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Atau kita melakukan perbuatan baik, maksud hati baik, kegiatan kita, aktivitas kita baik, tapi caranya kurang baik, maka bisa buat orang lain tersinggung. Kenapa? Caranya tidak tahu. Nah, ini tidak ditemukan di dalam pribadi Rasulullah SAW. Beliau berbuat baik, maksudnya baik, niatnya baik, dan juga cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Hal yang sama diceritakan sendiri oleh Allah di penghujung surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berkata di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Bapak Ibu, di masa Abu Bakar jadi khalifah, banyak penghafal Quran itu syahid fisabilillah gara-gara 3 model perang. Model perang yang pertama memerangi nabi-nabi palsu yang banyak muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, banyak orang yang murtad, keluar dari ajaran agama Islam dan bahkan melawan pemerintah yang sah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang ketiga, orang yang tidak mau menunaikan zakat, mani'uz zakah. 3 kelompok ini diperangi. Ternyata banyak yang masuk dalam pasukan perang pada saat itu hafizul Quran, para penghafal Quran. Sebelumnya Al-Quran ditransmisikan, diteruskan dari satu orang ke orang yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain dengan tradisi musyafahah. Tidak ada tradisi kitabiah atau tulisan, yang ada tradisi musyafahah. Baca, dengar, ulang-ulang, ingat, seperti itu. Nah, kalau para hufazul Quran ini banyak yang syahid, siapa yang mau meneruskan bacaan Al-Quran kepada generasi berikutnya? Diusul sama Umar agar Al-Quran itu ditulis dalam satu mushaf. Awalnya ditolak, namun karena argumen Umar sangat kuat oleh Abu Bakar, akhirnya diterima usul itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Abu Bakar dan Umar menerapkan metodologi yang sangat ketat dalam menerima atau menolak satu ayat yang pernah didengar oleh para sahabat. Dia minimal hafal ayat itu, dan dia harus punya 2 orang lagi yang punya hafalan yang sama secara perbatim dengan hafalan dia. Kalau enggak, ayat itu ditolak, enggak akan dicantumkan dalam mushaf ya, kecuali ayat yang tadi kita bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pada saat datang seorang sahabat membacakan ayat itu di hadapan Abu Bakar dan Umar, mereka tidak nanya, kamu punya 2 orang lagi enggak yang punya hafalan yang sama dengan kamu? Langsung mereka berdua menyebut, begitulah Rasul kita, junjungan kita. Ya, enggak ada bantah. Kalau itu ayat yang menceritakan karakter Nabi Muhammad, enggak ada bantah. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia yang sama dengan kita. Azizun alaihi, berat kehidupan kita dirasa langsung olehnya. Dia taruh perhatian, dia taruh pikiran dalam berat kehidupan kita. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ada sahabat yang susah, Bapak Ibu, ndak enak hidupnya, ndak enak pikirannya, ndak enak tidurnya. Kalau pemimpin kita sekarang makin enak tidur, rakyat susah. Yang penting jangan dia yang susah. Ya, jadi pejabat yang pertama digantikan setelah dilantik, yang pertama dievaluasi kendaraan, setelah kendaraan dievaluasi, rumah dievaluasi. Setelah rumah, istri dievaluasi. Itu pejabat kita. Ya, kalau Rasulullah tidak seperti itu, Pak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Berat kehidupan kita itu dirasa langsung oleh beliau. Ya, beliau tidak mau itu. Kalau ada beban tidak dibagi ke beliau, itu tidak mau. Harisun alaikum bil mu'minin. Berusaha keras semua kebaikan itu sampai kepada kaum mukmin. Dulu, Pak, baru-baru Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya, setiap ada sahabat Nabi Muhammad yang meninggal dunia pasti didatangi sama Nabi, dan proses fardu kifayahnya itu dikerjakan langsung oleh Rasulullah sendiri, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkannya sampai menguburinya, itu Nabi Muhammad yang terus tangan langsung. Para sahabat kasihan lihat Nabi seperti itu. Emang Nabi tidak punya kerjaan lain apa? Cuman mandiin mayit? Kan banyak itu aktivitas Nabi. Beliau seorang Nabi, beliau rujukan umat, beliau juga seorang pemimpin. Ya, beliau seorang suami dari 11 orang istri. Ya kan? Sibuk sekali Rasulullah. Maka para sahabat suatu hari ketika ada seorang wanita sahabiat meninggal dunia, kebetulan di malam hari setelah sholat isya, proses fardu kifayahnya itu terus dikerjakan oleh para sahabat, tidak diberitahu kepada Rasulullah. Ya, dikerjakan terus oleh para sahabat. Kebesokan paginya setelah sholat subuh, Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, semalam ada sahabiatmu yang wafat, dan oleh kami tidak mau mengganggu engkau istirahat, sudah kami tuntaskan semua fardu kifayahnya. Rasulullah marah beliau itu. Kenapa kalian tidak beritahu kami? Hala adzantumuni, kenapa kamu tidak beritahu saya? Selama saya masih hidup, ya kalian beritahu saya berdoa, maka itu menjadi syafaat bagi orang tersebut, kata Rasul. Marah Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad minta ditunjukkan pusaranya di mana, kuburannya di mana. Ditunjukkan, masih basah karena baru semalam dikuburkan. Nah, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau sholat di atas kuburan itu. Barokahnya para sahabat mengakali Nabi Muhammad pada hari itu, kita jadi ngerti sholat kepada mayit yang sudah dikuburkan kita di atas itu hukumnya boleh di dalam syariat. Ya, misalnya bapak-bapak ini pergi takziah, mayitnya sudah dikuburkan, Pak, kita baru sampai, boleh silakan sholat di atas kuburan itu.
Karena kan sholat jenazah itu nggak pakai rukun, nggak pakai sujud, ya nggak apa-apa. Yang penting menghadap kiblat. Kalau mayitnya laki-laki ya kita berdiri sejenjang dengan kepala dia. Kalau mayitnya perempuan ya kita sejenjang dengan dada atau perut dia. Ya kan, dilakukan oleh Rasulullah. Besoknya para sahabat buat kesepakatan dengan Rasul, ya Rasul, kami kasihan lihat engkau sangat banyak aktivitas dan kalau ngurus jenazah ini merepotkan, biar urusan kami saja. Bagaimana kalau besok-besok ada orang meninggal dunia, setelah kami mandikan, setelah kami kafankan, kami bawa ke rumah engkau, tinggal engkau sholatkan saja. Nah, semenjak hari itu Rasulullah setuju dengan usulan para sahabat itu. Maka di dekat rumah Rasul itu ada 2 pohon rindang. Di antara 2 pohon itu biasanya kalau ada orang meninggal, jenazahnya diletakkan di situ, baru kemudian disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau si mayit itu ada hutang. Ya, Rasulullah nanya dulu, hal ala hadzal mayit dainun, apakah si mayit ini punya utang? Kalau dijawab punya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ngomong, sallu ala sahibikum, kalian saja deh sholat kepada mayit ini, saya enggak. Hati-hati Bapak Ibu punya utang. Maka dalam fikih Syafi'i apa hukumnya? Ulama yang kategorinya warasatul anbiya hukumnya makruh menyolatkan mayit yang ada hutangnya. Kenapa? Nabi Muhammad tidak mau ngerjain kalau si mayit itu ada hutangnya. Tapi ya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini ajwadun nas, orang yang sangat baik. Diceritakan juga suatu hari pada saat didatangkan mayit, Rasulullah nanya apakah mayit ini ada hutangnya. Ahlul bait mayit ini berkata, ya Rasulullah, mayit ini banyak utangnya. Rasulullah kembali jawab, sallu ala sahibikum, kalian saja deh yang sholat kepada mayit ini. Terus datang sahabat Nabi namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengancungkan tangan, ya Rasulullah, hutangnya itu saya tanggung. Ya, hutangnya saya tanggung. Baru kemudian karena udah ada yang mau menanggung hutangnya, disolatin mayit itu oleh Rasulullah. Dalam tradisi kita Pak, yang bermadzhab Syafi'i, berdasarkan adat budaya Aceh, kalau ada mayit sebelum disolatkan ditanya dulu, yang nautang, yang ubud-ubud, yang jeneng pemaah, pekan pemaah kah? Itu ucapan bermanfaat sekali kepada ruh. Karena ruh ini sensitif Pak, bukan kayak kita. Meah, kalau kitanya masih hidup ini kada pemaah kah? Alah nyan belum pegah mentang pemaah, lah mati panena pemaah. Nah, itu kita Pak yang masih hidup. Tapi untuk ruh itu bermanfaat sekali ucapan kita kana pemaah kah. Gotnyan baro geduk gede kupi lun hana gebaya siglah kupi kakelah kalung pemaah. Itu bermanfaat sekali bagi mayit. Yang raya-raya yang hanjeun pemaah nejak bak kamu ahlul bait, pintu terbuka 24 jam. Nah, ucapan itu Pak yang menggaransi itu bermanfaat sekali. Mayit boleh disolatkan oleh siapapun dan dia terbebas dari ketergantungan hutang dengan orang lain. Ya, maka diceritakan dalam hadis itu, kemudian setelah sholat jenazah selesai semua, besok harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manggil Bara bin Azib. Bara, kamu kemari. Kan kamu kemarin udah janji mau nanggung utang orang ini. Kenapa kamu belum bayar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata bermimpi. Semalam orang itu disiksa, diazab kubur sama Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara utangnya belum ditunaikan sama orang yang menggaransinya, Bara bin Azib. Oh, saya lupa Rasul. Cepat-cepat hari ini terus, kata Rasulullah. Disegerakan, maka Bara bin Azib segera menunaikan hutang mayit tersebut. Nah, itu bermanfaat sekali Bapak Ibu bagi seorang mayit. Bagi kita kayaknya remeh itu, tapi bagi mayit, bagi ruh, dunia ruh itu sangat sensitif, itu sangat bermanfaat bagi ruh. Nah, jadi Rasulullah sangat baik, berusaha bagaimana umatnya itu bebas dari berbagai jeratan. Tapi yang menariknya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul yang mengajarkan kita nggak boleh banyak utang, apalagi kalau kita mau menjelang meninggal dunia. Meninggalnya Nabi Muhammad punya hutang.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya utang ketika beliau meninggal dengan beli 3 karung gandum ditukarkan atau digadaikan dengan baju zirah beliau, dir'un, baju zirah beliau digadaikan ke seorang pedagang Yahudi, gantinya beliau terima 3 karung gandum untuk makan sehari-hari. Meninggal dunia Nabi Muhammad, beliau punya utang, padahal beliau ngelarang kita untuk banyak utang. Tapi Rasulullah meninggal dunia punya utang dalam bentuk gadai, ar-rahnu ya, utangnya Nabi Muhammad. Pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita meninggal yang paling baik itu di hari Jumat. Wiqayatan min azabil kubur, bisa menjaga kita dari azab kubur. Tanda orang husnul khotimah itu meninggalnya di hari Jumat. Tapi Rasul yang ngomong orang meninggal paling baik itu hari Jumat, meninggalnya di hari Senin. Itu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita meninggal dunia segerakan dikuburkan. Tapi orang yang ngajarin kita gitu Bapak Ibu, meninggal hari Senin dikuburkan hari Rabu. Ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita umat ini tidak punya suudzon, pandangan negatif kepada orang yang meninggal dunia ada hutangnya, nggak boleh itu. Oh, Nabi Muhammad sendiri punya utang, itu kan. Jadi kayak-kayaknya beliau nahan badan demi umatnya ini tidak bersuudzon kepada sesama umatnya. Supaya kita tidak suudzon kepada orang yang meninggal dunia selain di hari Jumat. Kenapa? Rasul aja meninggalnya di hari Senin. Ya, maka Bapak Ibu menarik, di kalangan Muhammadiyah itu diyakini meninggal paling baik itu di hari Senin. Kenapa? Karena baginda kita Rasulullah wafatnya di hari Senin. Di kalangan NU hari meninggal yang paling baik itu di hari Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah ngomong dalam hadisnya hari Jumat. Tapi di Aceh Bapak Ibu ada tokoh Muhammadiyah, Pak Ghazali Muhammad Syam, mantan ketua MPU, orang Dayah beliau itu. Meninggal beliau di hari Senin. Padahal beliau orang yang meyakini baiknya meninggal itu adalah hari Jumat. Dan kita orang Aceh punya tokoh Muhammadiyah namanya Pak Imam Syuja, mantan ketua PW Muhammadiyah dulu itu. Dan beliau meninggalnya di hari Jumat. Orang Muhammadiyah yang meyakini hari terbaik meninggal hari Senin, meninggalnya di hari Jumat. Orang NU yang meyakini hari terbaik meninggal dunia hari Jumat, meninggalnya di hari Senin. Ya sudah, dua-duanya hari yang baik itu kan. Ya. Nabi Muhammad meninggalnya hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Tujuannya apa? Supaya kita ini ndak bid'ah nunggu-nunggu mayit. Boleh Pak nunggu-nunggu mayit itu. Bahasa Aceh pemetuah mata. Ada anak dari Jakarta mau pulang, ini kita harus segerakan. Siapa bilang harus? Nabi kita aja meninggal hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Ya, maka berikanlah rifkun. Ya, rifkun itu apa? Keluangan, kelapangan. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita saja seperti itu. Nah, ini contoh-contoh di mana Nabi Muhammad sangat baik, ya, sangat kasih sayang, ya, sangat berusaha memberikan kebaikan kepada siapapun selama tidak melanggar syariat. Jadi Rasulullah SAW disebut dalam hadis ini ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih-lebih beliau dermawan Bapak Ibu saat beliau masuk di bulan suci Ramadan. Kebaikan Nabi Muhammad menjadi, kalau bahasa keren sekarang, gila-gilaan. Ya, kebaikan Nabi Muhammad itu kayak-kayaknya tidak ada batasan sama sekali. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, selalu ingin melakukan kebaikan. Bahkan diceritakan dalam hadis itu pernah Nabi Muhammad nyambung puasa Bapak Ibu, gara-gara makanan buka puasa beliau itu diberikan kepada orang lain. Rasulullah dimasakin makanan yang enak sama istri beliau Sayyidah Aisyah. Ya, tapi kebiasaan Nabi Muhammad itu kalau buka puasa cuman dengan beberapa butir kurma, minum segelas air, sholat maghrib, balik ke rumah. Ternyata makanan yang tadi dimasak itu tidak ada lagi di atas hidangan meja makan beliau.
Sehingga oleh Rasulullah nanya, kemana kau bawa makanan itu? Sayyidah Aisyah gemetar waktu itu. Ya Rasulullah, tadi ada fakir miskin datang, mereka kayak-kayaknya sudah lama nggak makan, nggak minum, maka olehku aku berikan semua makanan itu kepada mereka. Oh, dijawab sama Nabi, salah kamu kalau kamu jawab itu sambil takut-takutan, salah kamu. Karena kata Rasulullah, kita itu dari harta kita cuma punya 3 bagian. Malaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw ma tasaddaqta fa amtaita. Kita itu dari harta kita punya 3 bagian cuman. Ma akalta fa afnaita, yang kita makan ya jadi kotoran. Aw labista fa ablaita, atau yang kita pakai jadi usang. Aw ma tasaddaqta fa amtaita, atau yang kita sedekahkan, dan itulah yang kekal abadi selama-lamanya sampai hari akhir. Maka setelah para sahabat mendengar penjelasan Nabi Muhammad seperti itu, para sahabat besok-besok kalau datang orang fakir miskin minta sedekah, jawabannya apa? Kalau kita, maaf bu, tengah anak peng, padahal peng dari ribe lah dompet. Kalau Rasulullah SAW diajarin para sahabatnya, para sahabat diajarin sama Rasul, besok-besok datang orang fakir miskin, mereka menjawab, marhaban biman ja'a zadatana ilal akhirah. Selamat datang orang yang akan bawa bekal hidup kami sampai negeri akhirat. Mereka jawab seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad sering seperti itu Bapak Ibu. Puasanya adalah puasa wisol, puasa sambung. Buka puasa bagi Nabi Muhammad sekaligus sahur. Karena beliau nggak makan lagi setelah maghrib itu, yang beberapa butir kurma, negak 1 gelas air. Ya kadang-kadang beliau nggak punya makan, ya sudah puasa lagi. Kalau kita kan habis taraweh masih makan bakso, makan es cendol, ya duduk-duduk sampai jam 12 sebelum tidur makan lagi, ya kan? Kalau Nabi Muhammad nggak makan lagi, selesai udah. Sahur bagi Nabi Muhammad sekaligus buka puasa, itu namanya shaumul wisol. Ini puasa khusus bagi Rasulullah, kita tidak dibenarkan menirunya, ya kita tidak dibolehkan menirunya. Jadi Rasulullah SAW sangat dermawan, sangat baik, dan baiknya Nabi Muhammad itu melampaui kebaikan siapapun, wabil khusus pada saat masuk bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, terutama ketika Jibril alaihissalam, malaikat Jibril itu mendatangi beliau, ya di bulan suci Ramadan. Kapan didatangi beliau oleh malaikat Jibril? Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Datang malaikat Jibril. Ngapain? Apa ngajak minum kopi? Ya, apa ngajak nongkrong-nongkrong? Enggak. Ngapain malaikat Jibril menemui Rasulullah? Fayudarisuhul Quran. Ya, malaikat Jibril ngajak Rasulullah mudarasah. Mudarasah itu Bapak Ibu ada hubungan saling, ya, saling mempelajari Al-Quran. Maka di dalam tradisi masyarakat kita itu ada namanya tadarusan. Ya, ini sunnah Nabi Bapak Ibu. Jangan nanti ngomong hana dipubut li Rasul, bid'ahnya. Jangan ngomong seperti itu. Sunnah Nabi tadarus ini, ya, saling mempelajari Al-Quran. Dulu itu Rasulullah dengan Jibril bermusyafahah. Rasulullah baca ayat Al-Quran didengar sama Jibril. Kadang-kadang Jibril membacakan ayat yang benarnya didengar oleh Rasulullah untuk pengoreksian. Seperti itu mudarasah Al-Quran, dan itu setiap malam di bulan suci Ramadan. Dan baca Al-Qurannya yang sunnah itu Bapak Ibu murtajilah. Ini yang belum mungkin di masyarakat kita. Biasanya kan kalau di masyarakat kita setiap bulan suci Ramadan tadarusan Al-Quran. Khotamnya biasanya di malam 15, di malam 13, atau di malam 17 khotaman, ya kan? Setelah khotaman buat kenduri sama daru. Ada di sini? Ada ya, kenduri sama daru. Setelah itu tidak baca-baca lagi Al-Quran. Itu salah itu. Jadi sunnahnya baca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, beliau dengan Jibril ini namanya murtajilah. Ya, qiraatul Quran ba'dal qiraah, itu nanti dijelaskan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi qiraatul murtajilah itu baca Al-Quran khatam sambung lagi. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini mulai baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya kan? Akhir surat An-Nas
minal jinnati wan nas, langsung kita sadaqallahul azim kan. Setelah itu kita baca doa khotaman Al-Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah dan seterusnya. Padahal itu keliru sebenarnya. Kalau kita mau pakai sunnah Nabi Muhammad dalam baca Al-Qur'an, kita jangan tutup dulu, Pak. Setelah sampai surat An-Nas, kita sambung lagi Al-Fatihah. Minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai waladdallin amin. Sambung lagi surah Al-Baqarah sampai 5 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya sampai 5 ayat. Baru kita tutup dengan sadaqallahul azim, baru baca doa khataman Al-Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kalau gitu kita baca Al-Quran, hari ini khatam, besok kita lanjut balik. Kenapa? Sudah khatam, khatam kan maknanya sudah tutup, tapi sudah kita buka lagi. Ya, oh mak kali mau buka, akulah tinggal ada baca Al-Quran. Tapi kalau kita sadaqallahul azim kan sampai surah An-Nas, belum tahu tahun depan baca lagi itu. Tahun depan baru kita baca lagi, Pak. Ini di mana ini? Tadarusannya gimana di sini? Ya apa sampai khatam surah An-Nas? Kalau surah An-Nas saja khatam udah diubah. Ya, kalau Bapak Ibu besok khatamnya sampai surah An-Nas, buka lagi, Pak. Itu namanya qiraatul murtajilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu khatamnya enggak di An-Nas, tapi khatamnya bacaan Al-Qur'an Nabi Muhammad itu sampai 5 ayat awal dari surat Al-Baqarah. Di situ disadaqallahul azimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Jadi sunnahnya memang memperbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya kalau dulu ulama-ulama dulu seperti Imam Malik radhiyallahu anhu misalnya, beliau menutup semua jenis pengajian beliau, majelis pengajian semua ditutup, kecuali majelis pengajian Al-Quran. Beliau punya majelis pengajian hadis, punya majelis pengajian fikih, ya punya majelis pengajian ilmu-ilmu yang lain. Itu ditutup semua oleh beliau kecuali ilmu Al-Quran. Ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa engkau tutup majelis pengajian itu? Bukankah kami juga senang dengar ilmu-ilmu itu? Tidak, beliau ingin fokus dengan Al-Quran khusus di bulan suci Ramadan. Nah ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Rasulullah dijumpai oleh malaikat Jibril pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Fayudarisul Quran, kedua-duanya saling mempelajari Al-Quran. Ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat baik, sangat lembut ya dalam melakukan kebaikan, bahkan lebih lembut, lebih halus daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi, Bapak Ibu. Han tepeh gok. Tanya maksud God tapi tepeh gok tapi. Begitu menak ile tu mimbar. Ya udah dia maki-maki orang, nyobek salah tangkap, nyonggot maksud lu. Orang udah pada tersinggung semua. Ya, ngomongnya kasar. Padahal Rasulullah itu dilarang keras ngomong kasar itu sama Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu itu senang maki, senang kata kotor, kata kasar, lan faddu min haulik, orang-orang itu pada lari nanti darimu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah ngomong kasar. Kalau kita kan maksudnya baik, mengajari orang, membenarkan umat, tapi yang keluar dari mulut kita makian, kata kasar, sehingga membuat orang lain tersinggung. Rasulullah tidak seperti itu. Buat baik Nabi Muhammad tidak pernah menyinggung orang lain. Hantamna yang tepeh dengan perbuatan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya yang paling menarik itu Bapak Ibu di dalam Ahkamul Sutrah itu. Ya, Ahkamul Sutrah, orang yang sholat sunnahnya kan pakai sutrah itu. Ada sutrah penutup penghalang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis kalau beliau sholat itu kaki Sayyidah Aisyah istrinya Rasul itu fi maudhi'i sujudih, di tempat sujudnya Rasul, sehingga kalau beliau sujud harus mindahkan kakinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu tiap malam seperti itu. Kenapa? Rumah Nabi kecil. Kalau Bapak Ibu pergi ke museum di Madinah itu ada sketsa rumah Rasulullah.
Luas rumah Nabi Muhammad itu cuma 27 meter persegi, Bapak Ibu. Di tempat kita enggak ada lagi rumah 27 meter persegi. Paling kecil itu rumah bantuan Baitul Mal 36 meter persegi itu. Rumah Nabi 27 meter persegi. Jadi kita ini enggak ngamalin sunnah dalam hal rumah. Rumah kita itu 2 tingkat. Mobilnya 4. Lebarnya 500 meter persegi. Ngamalin sunnah apa? Ada musala lagi dalam rumah, ada musala, tapi tidak ada orang sholatnya. Rumah Nabi kecil tapi sholat selalu dalam rumah, ya kan? Jadi dipindahin. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini riset, buat penelitian dia itu. Nabi Muhammad lamanya di mana-mana saja kalau sholat. Ya barokahnya penelitian Sayyidah Aisyah itu kita jadi ngerti sunnah berlama-lama dalam sholat kapan-kapan saja. Ada 3 tempat itu Nabi Muhammad lama betul dalam sholat tahajud ngerjainnya. Pertama saat beliau berdiri, bahkan dalam riwayat itu sampai bengkak kakinya. Yang kedua saat beliau ruku. Yang ketiga pada saat beliau sujud. Itu lama betul beliau, rukuknya lama, sujudnya lama. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Tempat yang paling dekat kita dengan Allah itu pada saat kita sujud. Maka disarankan kita memperbanyak doa, fa'aksirud doa. Jadi sujud Nabi Muhammad lama. Nah, dari riset itu, dari penelitian itu, Sayyidah Aisyah akhirnya jadi pinter. Kalau Nabi Muhammad SAW berdiri tegak, beliau kan lama, kakinya diluruskan oleh beliau, diluruskan. Saat Rasulullah ruku, kakinya masih lurus karena ruku Nabi Muhammad juga lama. Tapi pada saat Sayyidah Aisyah mendengar Sami Allahu liman hamidah, gerakan bangun dari ruku ke i'tidal, Rasulullah enggak lama i'tidalnya itu, cuman baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya itu. Maka kakinya Sayyidah Aisyah itu dilipat. Kemudian Rasulullah SAW sujud, ya kan? Sujud Nabi kan lama, kakinya masih dilipat. Duduk di antara 2 sujud lagi, kakinya dilipat. Saat Nabi Muhammad selesai dari sujud yang kedua, bangun, kakinya kembali dijolorkan. Seperti itu terus tiap malam. 8 rakaat Nabi, 8 kali Sayyidah Aisyah melakukan itu. Kayak Bapak Ibu ini pernah pergi ke Thailand, itu kan ada pasar, Pak, yang lewat kereta api, pasar itu tutup. Ketika kereta api lewat, pasar itu buka lagi. Seperti itu terus. Nggak ngomel sama sekali Sayyidah Aisyah. Nggak ribut, nggak ada piring yang terbang gara-gara itu. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita sama istri kita gitu ngomel nggak dia? Minta cerai, digugat kita di pengadilan. Tidurnya nggak nyenyak, gulung lurus seperti itu terus, tidurnya nggak nyenyak. Maka Nabi Muhammad itu dalam buat kebaikan lebih halus daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Enak kita itu. Kalau anginnya keras Bapak Ibu, beting perut aja minta mau angin kan. Anginnya keras, duduk di tepi pantai kita, keras angin, itu boleh jadi masuk angin kita, Pak. Tapi kalau angin sepoi-sepoi di samping sawah sambil makan siang, enak kan? Nah, Rasulullah diibaratkan oleh Abdullah bin Abbas dalam melakukan kebaikan itu persis seperti angin yang sepoi-sepoi. Enak kita itu. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada pihak yang terlecehkan, tidak ada pihak yang merasa terkasari. Ya, ini penting, terutama bagi orang yang senang dakwah. Orang senang dakwah sekarang ngotot, Pak. Dakwah dia menyampaikan kebenaran, tapi ngotot itu membuat banyak pihak yang tersinggung. Karena boleh jadi kebenaran yang kita omongkan itu belum tentu benar sama orang lain. Apalagi kalau kebenaran fikih yang sifatnya fikih. Kebenaran fikih itu kan banyak sekali, khilafiyah, macam-macam. Kita bilang, oh harus sholat jamaah. Siapa bilang harus sholat jamaah? Sholat jamaah itu sunnah muakkadah, enggak harus. Yang harus itu sholat wajib, kedawan. Maka enggak usah terlalu ngotot, itu aja. Enggak usah terlalu ngotot. Akhirnya kalau kita terlalu ngotot, ada pihak yang tersinggung. Ya kita imbau, ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa semangat, harus, wajib, kalau enggak dibakar rumahnya, nah itu banyak pihak yang tersinggung nanti, ya kan, seperti itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini ada manfaatnya buat kita semua.
Semoga bisa kita amalkan hadis ini dalam kehidupan kita, berusaha kita sebaik mungkin memperbanyak kebaikan, dan jangan sampai kebaikan yang kita buat itu membuat orang lain tersinggung. Itu yang paling penting lagi. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.